Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah yang sudah hadir pada sesi perkuliahan kita pada kali ini di mata kuliah pengujian dan penjamin kualitas software dengan saya dosen Ridho Surya Kusuma akan menjelaskan materi pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita membuat suatu testing dari pengujian kualitas software ya. Baik, di sini kita mulai. Nah, di sini kita akan membahas tentang kualitas software. Tapi kualitas software yang akan kita bahas pada sesi kali ini itu ada 3, yaitu bagaimana prinsip dasar testing. Lalu yang kedua ada requirements, dan yang terakhir ada test planning. Jadi sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini tuh ada 5. Hanya saja yang akan saya sampaikan sebagai basic fundamental atau hal yang harus rekan-rekan pahami ya dalam pengujian dan penjamin kualitas software ini adalah bagaimana sih penerapannya nanti di dunia kerja, atau bagaimana sih penerapannya di saat kita bekerja. Nah, di sini saya akan memperkuat fundamental atau grand theory ya dari rekan-rekan mahasiswa rekan-rekan informatika khususnya dalam membangun sebuah produk digital. Yang mana kalau kita tahu ya, kualitas itu kalau berdasarkan gambar ini ada 6 ya prinsipnya, atau ada 6 komponen yang mengelilingi dari sebuah kualitas, yaitu adalah safe ya. Safe ini bukan berarti selamat ya, tapi hemat, seperti itu, hemat. Kemudian efektif, kemudian patient center ini menjadi kayak pusat perhatian, kemudian timely mungkin lebih ringkas ya, efisien, dan equitable. Equitable adalah salah satu dari komponen kualitas gitu. Kemudian kita coba next ya. Kita mengenal prinsip dasar dari testing. Jadi prinsip dasar dari testing itu ada 6. Yang pertama di sini testing yang komplit atau tidak mungkin. Maksudnya adalah kalau kita membayangkan suatu pengujian ataupun testing pada sebuah software itu tidak ada yang memiliki satu software itu bisa untuk menguji banyak produk digital, itu tidak mungkin ya. Itu sangat tidak mungkin. Lah, kenapa tidak mungkin, Pak? Karena pada dasarnya testing itu harus ditujukan kebutuhannya kemana. Seperti itu. Misal, kebutuhan dari testing ini adalah untuk sebuah application website, atau untuk website, atau untuk software yang akan digunakan atau diinstal di setiap personal komputer. Nah, itu beda-beda. Terus ada lagi mungkin testingnya atau softwarenya itu berada di sebuah komputer sendiri, misalnya kayak di microcontroller, atau di instalasi listrik, atau di instalasi yang memakan resource lebih besar seperti superkomputer. Terus ada kayak software mining, terus software blockchain gitu. Nah, itu harus memiliki testing yang berbeda. Jadi testing itu tidak serta-merta satu testing bisa digunakan oleh banyak atau bisa mencakup berbagai jenis aplikasi. Itu tidak mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Ya, testing memang demikian. Karena testing ini kita berupaya untuk menguji sesuatu, dan kita harus berpikir bagaimana seorang user atau user dengan tingkat pemahaman yang awam sekali atau baru mengenal suatu produk digital, bagaimana mereka bisa langsung paham gitu. Coba rekan-rekan bayangkan jika
orang awam yang nggak ngerti apa itu e-commerce gitu, produk digital yang mana dia sebagai platform jual beli online diberikan ke orang seorang tua gitu, orang tua kita misalnya. Nih Pak, Bu, cara ini bisa beli online dari sini kayak gitu. Dengan complicated menu yang banyak dan iklan-iklan yang bertaburan di dalamnya, ya tentu saja itu akan membuat user bingung gitu bagaimana cara penggunaannya. Nah, sehingga pengujian juga berperan penting, testing itu juga berperan penting di dalam suatu tampilan sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu bisa mudah untuk dipahami? Apakah user itu dapat menggunakannya dengan lebih efisien, atau bisa nggak dia tuh menggunakannya itu udahlah penting digunakan terus bisa dan cepat dan mempermudah kebutuhan mereka seperti itu. Nah, sehingga testing ini menuntut ya, kalau kita melakukan testing pada sebuah software itu kita dituntut untuk bagaimana kita kreatif berpikir, terus bagaimana kita mencoba mengotak-ngatik gitu ya, istilahnya kayak kita berusaha menganalisis sambil kita cek gitu, apakah fitur-fitur atau aplikasi di dalamnya itu benar-benar bisa untuk dijalankan seperti itu sebelum nanti sampai ke tangan user seperti itu. Nah, yang saya omongkan barusan itu tidak mudah, prosesnya panjang, sehingga testing itu dianalogikan suatu pekerjaan yang benar-benar sulit itu. Karena testing itu ada banyak hal ya, misalnya dari suatu application website nih. Nah, karena kan harus menguji pertama dari segi tampilan. Oke, bagaimana pengujian dari transferring data. Nah, kalau udah ngomongin transferring data, bagaimana pengujian website itu jika dikunjungi oleh 5.000 bahkan 10.000 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sistem ngebug nggak gitu. Nah, kemudian bagaimana sistem itu jika diserang oleh hacker seperti itu. Itu ada pengujiannya. Kemudian bagaimana jika software ternyata gitu memiliki kelebihan database seperti itu, dan penyimpanan penuh, apakah website masih bisa digunakan atau tidak. Kemudian bagaimana dari sistem login, apakah user paham penggunaan login, atau apakah fitur login ataupun reset password ataupun pendaftaran di dalamnya itu bisa dijalankan tanpa ada error. Dan itu sangat banyak, complicated ya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar testing itu adalah, alasan yang penting dengan testing adalah untuk mencegah terjadinya error. Nah, error ini sangat mengganggu pada suatu software. Jadi software sebagus apapun, kalau dia masih ada errornya, itu sangat tidak dapat digunakan. Jadi kalau digunakan ya mungkin secara fungsional it's okay, but untuk digunakan secara terus menerus mungkin tidak seperti itu. Karena pasti user pun sebel gitu kalau software yang lagi mereka gunakan atau software favorit mereka itu mendapati error kayak gitu. Misalnya ada suatu pembaruan terus digunakan error, itu pastinya sebel ya gitu. Kemudian testing ini, prinsip yang keempat adalah berbasis pada resiko. Nah, apa yang menjadi resiko dari testing, yaitu adalah kegiatan developer lagi seperti itu. Pengembangan akan terus berlanjut lagi gitu kalau ada testing. Nah, terus testing ini akan memakan biaya. Tidak hanya biaya secara finansial, tapi juga dari segi waktu seperti itu. Nah, lalu yang kelima, testing ini harus direncanakan. Kapan mau dilakukan? Jadwalnya apa? Targetnya apa? Kapan harus diselesaikan? Nah, fungsinya apa? Kalau testing ini sudah direncanakan dan berhasil, kemungkinan untuk bisa dirilis ke bagian produksi untuk dipasarkan ke user itu lebih cepat. Tapi kalau testing ini memakan waktu yang berbulan-bulan,
ya akhirnya testing ini bisa molor sehingga tidak dapat segera diproduksi, tidak bisa segera dipasarkan. Kalau tidak bisa dipasarkan gimana, Pak? Ya berarti kita bisa cash flow perusahaan bisa terganggu gitu. Dan kita pun di sini stuck pekerjaannya. Oleh karena itulah testingnya harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan dan semuanya dalam keadaan yang utuh dan full seperti itu. Penuh dalam artian memang semua sudah berjalan dengan semestinya seperti itu. Lalu yang terakhir, testing ini membutuhkan independensi. Maksudnya testing ini dia harus benar-benar independen ya. Gak boleh yang namanya orang melakukan testing di pengujian software itu, wah ini karena temenku gitu. Ya udah tak bikin bagus-bagus aja gitu. Padahal saat digunakan ya belum tentu bagus seperti itu. Belum tentu software yang digunakan itu teruji, handal, efektif dan solutif, itu belum tentu seperti itu. Sehingga testing itu membutuhkan lembaga atau badan atau tim yang benar-benar independen yang tidak boleh dicampuri oleh bagian-bagian yang lain di perusahaan ya. Misalnya divisi developer, divisi desain gitu, terus divisi front end, back end dan segala macam, itu nggak boleh gitu. Dia memberikan apa ya, kayak mengatur orang-orang yang melakukan testing, atau itu adalah quality assurance ya, itu nggak boleh. Nah kemudian kita di sini di sebelah kanan kita mengenal juga ya, yaitu testing life cycle atau kita disebut dengan STLC, model phases. Ini maksudnya adalah fase-fase dari pengujian atau testing. Itu apa aja sih fase-fasenya? Ya yang pertama, fase-fase dari prinsip testing itu pertama requirement analysis. Jadi kita benar-benar mengecek dulu ya, apa aja sih persyaratan dari software itu apa gitu, yang dibutuhkan. Misalnya requirement analysis, apa aja sih yang dibutuhkan seorang user sebelum dia bisa memenuhi gitu, atau dia bisa menggunakan aplikasi tersebut. Terus ini dilihat dulu kebutuhannya apa sih dari kita melakukan testing pada sebuah software. Oh misalnya untuk meninjau gitu, meninjau apakah software ini benar-benar dapat berfungsi ketika user menggunakannya, dan bagaimana kehandalan software ini misalnya dari kebocoran data gitu. Bagaimana jika software ini diberikan input yang salah oleh user seperti itu, dan segala macamnya. Lalu yang kedua ada yang namanya test planning. Nah ini adalah menjadwalkan tes. Lalu yang ketiga ada test case development. Jadi bagaimana suatu pengujian sebuah software itu dibuat banyak case, di banyak studi kasus, bagaimana pengujian itu banyak sekali skenario gitu. Ada yang mungkin user yang udah sering menggunakan banyak aplikasi, ada user yang belum terlalu banyak menggunakan aplikasi, dan ada user yang sama sekali nggak tahu aplikasi website itu seperti apa misalnya. Nah, bagaimana sebagai seorang quality assurance ya, sebagai orang yang menjamin suatu software itu memahami kondisi-kondisi user di lapangan nantinya seperti apa. Misalnya ada user yang dia cuman masukin username aja saat dia mengakses aplikasi kita gitu. Saat dia mau login atau pendaftaran, dia cuman memberikan informasi yang sedikit gitu, yang tidak kita butuhkan gitu, atau kurang gitu. Nah kemudian user tuh langsung main daftar saja gitu. Nah itu kan harus ada dikasih feedback bahwa proses tidak dapat dilanjutkan. Nah oleh karena itu harus banyak
skenario-skenario yang dibuat dalam menguji suatu software. Lalu yang keempat ada environment setup. Maksudnya apa nih Pak? Nah, ini berhubungan sama cloud computing. Ya, misalnya rekan-rekan atau Mas Iqbal nih, dia membuat suatu software untuk iOS gitu, untuk Apple gitu. Produk untuk Apple gitu. Kemudian Mas Iqbal nih di satu sisi juga harus menyiapkan sebuah environment atau sebuah Android simulator yang nanti akan diterapkan di brand HP tertentu seperti itu. Nah, mau tidak mau, suka maupun tidak suka, Mas Iqbal ini sebagai seorang quality assurance nih harus gitu. Dia harus membuat suatu environment untuk menguji apakah software yang dibuatnya itu bisa berjalan di dua OS yang berbeda seperti itu. Nah, oleh karena itu, Mas Iqbal ini harus menyiapkan lingkungannya, baik itu diinstal di komputer, baik itu diinstal di server perusahaan ataupun di menggunakan cloud computing seperti itu, atau dia menggunakan AWS atau dia menggunakan virtual yang lain, VirtualBox misal atau VMware, itu bebas seperti itu. Nah, jadi kita sebelum melakukan testing itu juga meninjau nanti software yang akan dirilis ke bagian produksi atau akan dirilis nanti di masyarakat itu akan berada atau akan bisa diinstal di mana saja sebenarnya itu. Jadi kita udah langsung buat suatu simulasi software ini sebelum dia diluncurkan ke masyarakat. Lalu yang kelima ada test execution, yaitu bagaimana melakukan pengecekan, pemeriksaan pada software yang sudah kita buat. Udah kita siapkan environmentnya tadi, udah kita siapkan bagaimana skenario dari pengujian ya, pengujian suatu software kita, kemudian sudah kita jadwalkan kapan, terus kebutuhannya apa saja. Selanjutnya kita bagaimana kita melakukannya gitu, bagaimana kita hands on ya, bagaimana kita langsung praktik gitu untuk mengeksekusi, menjalankan dan mengoperasikan software digital yang sudah kita buat di environment yang sudah kita sediakan, di lingkungan sistem operasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang terakhir adalah test cycle closure. Maksudnya bagaimana kita melakukan pendekatan demi pendekatan yang selalu berulang-ulang untuk memastikan bahwa software yang kita buat atau yang kita miliki ya, atau yang sudah jadi gitu, itu memiliki tingkat bug atau error yang sudah minimal gitu, udah terminimalisir lah seperti itu. Jadi kita itu harus memastikan itu semua, sehingga harapannya kalau misalnya software itu sudah teruji dari manapun, sudah teruji dia dari segi sisi apapun, kapanpun dan dimanapun, harapannya selanjutnya setelah testing itu adalah tahap development, jadi pengembangan lagi, mungkin versi kedua, versi ketiga, versi keempat. Walaupun dirilis versi kedua, ketiga, dan keempat, semuanya tetap saja harus melalui tahap yang namanya testing. Seperti itu. Oke, itu dari saya yang bisa saya sampaikan ya. Kira-kira Pak Iqbal ini sama Pak Tete, ini ada Pak Yogi, apa yang sudah saya sampaikan kira-kira dapat dipahami atau ada yang ingin mau ditanyakan? Monggo silakan. Cukup jelas sih Pak. Cukup jelas Pak Yogi. Oke, Pak Iqbal gimana? Jelas Pak. Pak Tete? Jelas Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini kita bahas tentang testing proses ya. Testing proses itu ada dua. Yang pertama ada entry kriteria, lalu yang kedua adalah exit kriteria.
entry kriteria memberikan item prasyarat yang harus diselesaikan sebelum melakukan pengujian, ya, atau pengujian ini dapat dimulai, maka harus ada syarat tertentu. Kemudian ada lagi namanya exit kriteria, yaitu mendefinisikan item yang harus diselesaikan sebelum pengujian dapat disimpulkan. Nah, jadi entry itu apa saja yang harus kita lakukan gitu. Sedangkan kalau exit ini sebelum bisa kita simpulkan apa aja item yang harus dipenuhi. Nah, bisa entry ini bisa berperan sebagai requirement analysis ya. Apa aja yang harus dibutuhkan gitu sebelum kita melakukan pengujian ya. Misalnya kita harus membuat environment-nya apa, menentukan environment-nya apa, aplikasinya apa, kemudian versi berapa, dan akan berjalan di sistem operasi apa sebagai tujuannya. Kemudian juga yang kedua, exit kriteria. Nah, kita udah banyak nih kayak melakukan banyak pengujian di dalamnya, tapi kita terakhir disuruh simpulkan. Jadi intinya software ini bisa rilis atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum kita bisa kayak berasumsi wah ini software ini lambat gitu, wah ini software ini kurang bagus gitu. Nah, itu kan asumsi kita. Tapi namanya atasan dan orang lain itu butuh yang namanya fakta. Nah, makanya ada item tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya Pak Iqbal bilang, wah software yang dibangun sama developer Pak Tete Hermansyah ini ternyata nggak bisa dirilis gitu. Karena from loginnya masih ada error kayak gitu. Nah, jadi Pak Iqbal menyimpulkan ini. Dia menyimpulkan bahwa softwarenya tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, tapi sebelum Pak Iqbal ngomong kayak gitu, Pak Tete Hermansyah nanya, kalau memang benar software saya nggak bisa dijalankan, ya coba mana buktinya gitu. Nah, makanya di sini ada dibilang harus ada item yang diselesaikan. Itemnya apa? Ya harus ada yang namanya dokumentasi dari proses testing suatu software seperti itu. Baik itu screenshot, baik itu video singkat maupun dalam bentuk apapun itu perlu. Oke. Next, kita akan membahas yang kedua ya pada malam hari ini, yaitu tentang requirement atau persyaratan. Nah, fase pengujian ya itu ada yang disebut dengan requirement atau dikenal juga sebagai tahapan yang mempelajari persyaratan dari sudut pandang pengujian, yang mana fungsinya untuk mengidentifikasi syarat ya. Syarat ini seperti suatu software itu bisa berjalan dengan lancar itu jika dia ada ada sesuatu di dalamnya yang mana harus dipenuhi gitu. Misalnya in case kita lagi menjalankan suatu media sosial seperti itu. Sebelum kita membuat atau menjalankan atau menggunakan media sosial, misalnya salah satu media sosial Facebook seperti itu. Nah, di Facebook itu kan kita harus masukkan nama, gender kita apa, terus informasi pribadi seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang harus dipenuhi sebelum user itu dapat menggunakan produk digital sosial media seperti itu. Nah, fungsinya apa? Kenapa kita harus memberikan persyaratan, kenapa kita harus mengisi itu, kenapa user harus mengisi ini dan itu? Ya, fungsinya adalah untuk dapat menjalankan fitur yang itu bersifat fungsional maupun non fungsional di dalam website atau produk digital kita. Contohnya yang fungsional gimana, Pak? Ya misalnya kita nggak masukin nama kita seperti itu, atau kita nggak mau masukin tanggal lahir kita, nggak mau masukin informasi alamat dan segala macam. Nah, itu tidak bisa. Fungsional tidak bekerja. Fungsional misalnya seperti apa? Ada tombol save,
ketika user itu mengisi seenaknya, tidak mengikuti peraturan kita, maka tombol fungsional untuk menyimpan data itu tidak berfungsi. Atau ketika si user ini melakukan tindakan yang bersifat merusak sistem, itu tidak bisa gitu. Atau ada fitur-fitur yang langsung terblok atau terdisable, tidak bisa digunakan. Kalau yang non fungsional gimana Pak? Ya biasanya ini berhubungan sama iklan ya. Iklan di produk digital ya, misalnya kayak toko e-commerce ataupun ada toko online yang lain sebagainya. Oke, next kita akan membahas activities in requirement based testing ya. Nah, apa aja sih aktivitas kita dalam melakukan pengujian ya yang berdasarkan requirement pada suatu software. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tes yang akan dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan detail tentang prioritas dan fokus pengujian. Yang ketiga, membuat requirement traceability matrix. Yang keempat, identifikasi detail lingkungan pengujian dan lokasi pengujian seharusnya dilakukan. Yang kelima, automation feasibility analysis. Yang terakhir, sebelum kita dapat menyimpulkan apakah software ini dalam keadaan yang bagus atau dapat diteruskan ke pihak produksi dan dirilis, ya ada hal yang harus diisi, yaitu requirement traceability matrix. Nah, sekarang kita bahas dulu maksud dari requirement-nya apa. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis tes yang akan dilakukan. Ya, tentunya kita harus melakukan pemetaan ya. Kira-kira kalau kita mau membahas suatu website toko online gitu ataupun aplikasi sebuah website, nah kita harus melakukan perencanaan, misalnya dari segi testing keamanan, misalnya kebocoran data, atau ketika website dikunjungi oleh banyak orang, atau ketika software tersebut mengalami gagal sistem, seperti itu. Jadi jenis-jenis tesnya harus diberikan, harus direncanakan dengan baik. Misalnya testing pada bagian login, fungsinya apa, untuk mengecek apakah ada error atau tidak, atau form login ini diberikan pengawasan yang ketat, diberikan pengujian, yaitu pengujian dari serangan hacker, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan detail tentang prioritas dan fokus pengujian. Nah, kalau kita fokusnya adalah pengujian di bidang keamanan ya. Nah, kalau kita udah menentukan pengujiannya di arah keamanan sistem misalnya, ya kita mencari banyak celah gitu. Ya, kemudian kita memprioritaskan kira-kira apa yang akan seorang hacker lakukan gitu. Ya mungkin hacker akan mengambil data-data user seperti itu, sehingga yang harus diamankan apa? Database. Nah, kemudian kemana arahnya berarti pengujiannya? Ya udah, pengujian bagaimana keamanan database jika dilakukan penyerangan. Nah, penyerangannya berupa serangan SQL injection misalnya. Bagaimana seorang si user ataupun hacker itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, itu membongkar suatu database dan memanfaatkannya seperti itu. Nah, hal itu kan harus diantisipasi. Oleh karena itulah ada yang namanya prioritas dari pengujiannya, maunya kemana, kemudian fokus pengujiannya apa. Kalau memang di bidang keamanan ya tentu tentang keamanan. Kalau misalnya fokusnya adalah tentang efektif, bagaimana user dapat menggunakannya dengan mudah,
ya kita harus memprioritaskan hal-hal tertentu, misalnya dari settingan server, dari settingan environment, dari settingan eh, produk seperti itu dan lain sebagainya. Yang keempat, identifikasi detail lingkungan pengujian. Nah, fungsi identifikasi detail lingkungannya apa? Kita memastikan bahwa lingkungan yang akan kita gunakan sebagai uji coba website atau uji coba software kita ini benar-benar sudah sesuai sama requirement, benar-benar sudah bisa dijalankan, nggak ada masalah seperti itu. Yang terakhir adalah automation feasibility analysis, yaitu kita melakukan analisis studi kelayakan. Kira-kira layak nggak gitu software ini bisa dikonsumsi atau digunakan oleh anak di bawah umur gitu. Kira-kira software ini layak nggak kalau misalnya diakses oleh orang-orang yang punya fobia tertentu misalnya gitu. Atau orang-orang yang dia mohon maaf punya kekurangan dalam melihat seperti itu. Misalnya dia tidak dapat menentukan sebuah warna seperti itu. Tidak dapat melihat dengan jelas seperti itu. Nah, perlu dilakukannya analisis kelayakan. Nah, di sini ada juga nih membuat requirement traceability metric. Maksudnya apa? Requirement traceability. Kalau kita mengacu pada traceability itu kan berarti kita membuat sebuah recording ya, atau membuat suatu evaluasi formal, lebih kayak ke recording ya. Maksud recording di sini kayak buat dokumentasi bagaimana proses itu dilakukan gitu. Yang mana tujuannya adalah untuk memastikan kualitas software ini benar-benar sudah melewati banyak proses gitu. Nah, sehingga misalnya misalnya suatu ketika Pak Yogi ditanya gitu. Ditanya nih sama Pak Tete Hermansyah. Pak Yogi katanya, mana bukti kamu atau mana file kamu ketika kamu menguji software A misalnya gitu. Ada software B, ada software C gitu. Terus Pak Tete nanya mana laporannya. Nah, seperti itu. Nah, yang dilakukan Pak Yogi adalah Pak Yogi membuat dokumentasi dari setiap software yang diuji. Itu ada dokumentasinya, baik itu berupa gambar, baik itu dari berupa video singkat ataupun foto dan lain sebagainya. Tapi itu tertata gitu. Misalnya software A dokumentasi pada tanggal sekian, pengujian memprioritaskan hak akses user misalnya seperti itu. Terus pada tanggal selanjutnya Pak Yogi mengecek, melakukan pemeriksaan atau melakukan testing terhadap tampilan dari software ini gitu, dan lain sebagainya. Jadi pengujian itu ada banyak seperti itu. Dan requirement traceability metric ini berfungsi untuk menentukan dan sekaligus menunjukkan testing apa saja atau pengujian apa saja yang sudah dilalui sebuah software seperti itu, sehingga dia nanti dapat disimpulkan layak ataupun tidak layak, lolos ataupun tidak lolos untuk dapat dilanjutkan ke tahap produksi dan dirilis ke user dan dapat dinikmati atau dapat digunakan oleh orang banyak. Nah, ini adalah salah satu form dari kita mencoba untuk melakukan pengujian ya. Jadi ada skenario. Di sini ada pada kolom ini ada S0, ini maksudnya adalah skenario number. Nah, kira-kira skenario yang keberapa? Di sini ada 3 skenario ya. Kemudian ada request atau
requirement ID ya. Di sini sorry, ini ada requirement ID. Ini kita berikan requirement ID 1. Kemudian ada requirement description. Nah, apa sih yang mau dites gitu? Yaitu login ke aplikasi. Ini contohnya. Kemudian ada juga disebut ini TCID gitu. Test case ya. Nah, test case-nya apa? Di sini ada 3 test case. Yang pertama, user itu melakukan login yang gagal, yaitu menggunakan username yang tidak valid tapi passwordnya benar. Kemudian yang test case yang kedua, dia melakukan login yang username-nya benar tapi passwordnya salah. Atau yang ketiga, dia melakukan login yang username-nya benar dan passwordnya benar. Nah, terus siapa yang melakukan pengujian pada desainnya? Di sini diberikan status dia komplit atau selesai. Maksudnya pengujian secara desain oke. Kemudian siapa yang melakukan pengecekan tampilan, misalnya ini nama orang misalnya seperti itu. Ini kira-kira ada nggak yang harus diperbaiki katanya? Ini nggak ada, ini ada seperti itu misalnya. Atau dari segi tampilan gimana? Udah oke belum? Misalnya belum. Nah ini sudah. Ini contohnya. Kemudian ada test execution tadi. Dalam proses menjalankan atau mengoperasikan website tersebut, nah kita lihat gimana lingkungan pengetesan udah oke apa belum. Terus bagaimana tampilannya gitu. Tampilan dari tempat pengujian kita udah baik atau belum. Terus ada product environment-nya sudah terinstall atau belum, seperti itu. Kemudian apakah ada akibatnya? Kalau nggak ada akibatnya tulis non. Kalau ada maka ditulis ya. Terus dampaknya apa? Dan itu dikasih ID dampaknya apa gitu. Nah, ini dikasih ID dampaknya ini. Terus bagaimana statusnya sekarang? Sudah diperbaiki belum? Kalau n/a ini berarti belum diketahui. Ini belum diketahui. Kalau sudah diperbaiki maka diisi dengan tes oke. Seperti itu. Ini require coverage status nih bisa yang lain gitu. Misalnya ada yang melakukan validitas seperti itu. Ya mungkin semacam bos atau manajer yang akan memberikan marking tambahan seperti itu. Selanjutnya ada test planning in STL. Nah, fase saat manajer QA atau QA yang senior menentukan strategi rencana pengujian bersama dengan upaya dan perkiraan biaya untuk proyek tersebut. Selain itu, sumber daya, lingkungan pengujian, batasan pengujian, dan jadwal pengujian juga ditentukan. Rencana uji disiapkan dan diselesaikan dalam fase yang sama. Nah, apa aja entry-nya sebelum kita melakukan pengujiannya? Yaitu dokumen requirement atau PRD, yaitu Product Research Documentation. Lalu yang kedua, acceptance kriteria. Kriterianya sudah ditentukan dan itu dapat diterima pastinya. Lalu yang ketiga adanya Document Application Architectural atau TRD, yaitu Technical Research Documentation. Kemudian yang B ada Test Planning Activity. Apa aja sih aktivitas kita selama pengujian? Yang pertama, persiapan dokumen rencana atau strategi pengujian untuk berbagai jenis pengujian. Yang kedua, pemilihan test tool. Nah, lalu yang ketiga, estimasi test effort. Nah, apa aja usaha ya, perkiraan usaha apa saja selama kita melakukan pengetesan gitu. Lalu yang keempat ada resource planning serta pembagian role dan kewajiban. Seperti itu. Misalnya testing itu kan ada banyak tadi dan dia bersifat yang kreatif dan sulit. Oleh karena itu harus dibagi siapa aja yang melakukan pengujian. Nah, yang terakhir,
ketika kita melakukan semuanya itu harus dites seperti itu. Dites apakah sudah dapat dijalankan ataupun tidak. Contohnya saat exit ini, saat kita mau ngambil suatu kesimpulan ya dari pengujian kita, yang pertama kita harus menyediakan dokumen atau dokumen tes plan atau strategi yang selama kita jalankan. Lalu yang kedua ada dokumen effort estimation. Jadi kira-kira usaha apa saja sudah dilakukan dalam kita melakukan pengujian software tersebut. Begitu. Selanjutnya ada fase ya atau case development phase atau fase pengembangan gitu. Fase ini melibatkan pembuatan, verifikasi dan pengerjaan ulang kasus uji dan skrip uji setelah rencana uji siap. Awalnya data uji diidentifikasi, kemudian dibuat dan ditinjau dan kemudian dikerjakan ulang berdasarkan prasyarat. Nah, selanjutnya atau kemudian tim QA memulai proses pengembangan kasus uji untuk unit individu. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama ada requirement document. Dokumen-dokumennya harus disiapkan. Kemudian requirement traceability matrix. Nah, kira-kira metriknya atau dokumentasi kita nanti sudah tersedia. Lalu yang ketiga ada document test automation feasibility. Kita memiliki pengujian ya atau dokumen pengujian untuk studi kelayakan, layak enggak suatu software ini. Kemudian ada lagi yang namanya test case development activity. Apa aja sih dilakukan selama kita melakukan pengujian? Yang pertama membuat test cases. Nah, kita membuat banyak kasus-kasus, kira-kira apa aja yang bisa terjadi. Yang kedua review and test cases berdasarkan review dan test cases dasar dan script. Nah, kita melihat atau meninjau bagaimana test case itu berfungsi. Atau apa sih efek dari software itu ketika dilakukan banyak pengujian dengan skenario yang cukup banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga membuat tes data. Nah, tes data ini misalnya kita menginputkan data-data yang salah maupun data-data yang benar seperti itu sebagai bentuk pengujian. Lalu sebelum kita dapat menyimpulkan fase ini, tentunya kita harus menyiapkan yaitu dokumen test case dan test data. Test case ini kayak tadi ada tiga skenario. Pertama, user melakukan username yang salah, passwordnya benar. Lalu yang kedua, user menginputkan username yang benar dengan password yang salah. Lalu yang ketiga, user memberikan username yang salah dan password yang salah. Hasilnya seperti apa? Kemudian misalnya tes data ini, user memasukkan data yang salah seperti apa, data yang benar seperti apa, data yang banyak seperti apa. Misalnya melakukan misalnya input data, alamat harusnya cuma terbatas 100 kata, dia masukkan sampai 1000 kata misalnya itu. Bagaimana respon software kita seperti apa gitu. Lalu selanjutnya ada test environment setup. Ini adalah fase untuk memutuskan kondisi software dan hardware yang perlu dites, berjalan paralel dengan test case development. Biasanya sudah dibantu oleh developer untuk menyiapkannya. Tim penguji wajib melakukan readiness check atau pengecekan ulang ya terhadap environment yang ada. Apakah ini sudah sesuai? Misalnya mau membuat suatu application website yang akan berjalan di Android. Nah, Android yang dituju misalnya Android dari versi mulai yang paling rendah yaitu dari Lollipop misalnya, Android Lollipop. Nah, tim penguji harus memastikan bahwa tempat pengujian software itu benar-benar sudah sesuai menggunakan versi Android yang sama atau menggunakan versi Android yang dalam rentan tertentu. Misalnya pengujian itu dari Android Lollipop hingga Android yang terbaru sekarang. Nah, itu diuji seperti itu.
Dicek juga apakah hardware maupun softwarenya sudah sesuai atau belum. Nah, sebelum kita melakukan pengujian ya, pengujian lingkungan ya, pertama kita harus memiliki yang namanya test plan dan dokumen ini ya, RTM tadi, yaitu requirement traceability metric. Lalu yang kedua ada requirements dokumen pendukung. Lalu yang ketiga ada automation analysis report, ada laporan analisis tentang pengerjaan yang di apa ya, kayak otomatis lah seperti itu. Kemudian apa aja sih yang dilakukan selama kita menjalankan pengecekan environment ini? Yang pertama, memahami arsitektur yang diperlukan. Satu, environment, hardware maupun software ini sudah sesuai gitu dengan lingkungan pengujian. Yang kedua, memastikan bahwa tempat pengetesan atau pengujian itu sudah oke. Kemudian data yang digunakan sebagai testing sudah tersedia. Yang ketiga, melakukan smoke test gitu pada fitur baru di environment tersebut. Smoke test ini lebih kayak mengecek kesiapan environment tersebut terhadap software yang baru atau fitur terbaru di dalam software tersebut. Kemudian sebelum kita dapat menyimpulkan apakah pengujian environment ini sudah sesuai atau tidak, kita harus memenuhi yang pertama, environment dengan tes data untuk precondition. Yang kedua, smoke test result. Nah, jadi ada dua hal yang harus terdokumentasi dengan rapi ketika melakukan pengujian terhadap environment seperti itu. Selanjutnya ada fase di mana kita melakukan eksekusi atau mengoperasikan software tersebut. Ini dilakukan oleh penguji, di mana pengujian pembuatan perangkat lunak dilakukan berdasarkan rencana pengujian dan kasus uji yang disiapkan. Prosesnya terdiri dari eksekusi, test script execution, test script maintenance, bug reporting. Jika bug dilaporkan, maka akan dikembalikan ke tim pengembangan untuk koreksi dan pengujian ulang akan dilakukan. Nah, hal yang harus dipenuhi yang pertama ada testing has been completed. Nah, maksudnya testing ini harus bersifat yang rumit ataupun planningnya tuh sudah siap sudah. Yang kedua, memiliki hasil ya, hasilnya tersedia seperti itu. Lalu yang ketiga, memastikan ada nggak bug seperti itu, atau ada nggak catatan yang nantinya tersedia seperti itu. Nah, apa aja aktivitinya? Ya, pertama menyiapkan RTM, menyiapkan requirement traceability matrix tadi dengan keterangan ya, statusnya apa. Lalu yang kedua ada test cases. Nah, pembaruan dari skenario pengujian. Nah, kemudian ada laporan tentang efek yang timbul apa saja. Kemudian tes kita dalam melakukan atau pengoperasiannya seperti apa? Pertama, melakukan pengecekan ya. Melakukan pengecekan atau pengujian atau pemeriksaan di setiap rencana. Misalnya kita berencana untuk menguji suatu software dan memiliki banyak skenario di dalamnya. Baik itu perencanaan buat mengetes dari segi penggunaan fitur A, fitur B, fitur C, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan satu persatu. Nah, kemudian document test result and log defects for failed cases. Nah, jadi kita harus melakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian, dan kalau bisa itu dapat log
pengujiannya tuh. Terus efeknya apa kalau misalnya terjadi kegagalan penggunaan seperti itu. Lalu yang ketiga, map defects to test cases in RTM. Kita harus memetakan ya. Memetakan efek apa saja atas pengujian gitu. Yang kita lakukan sesuai skenario kita, tapi di dalam bentuk RTM tadi. Kemudian melakukan pengecekan ulang terhadap efek yang sudah diperbaiki. Maksudnya ketika kita udah bilang, oh ini ada kegagalan sistem nih di form login kamu misalnya gitu. Terus mereka berupaya untuk memperbaikinya. Ketika sudah perbaiki, kita tes ulang lagi gitu. Dan kita memastikan bahwa perbaikan itu sudah oke dan tidak akan terjadi lagi, dan tidak akan muncul lagi pesan error ataupun bug di aplikasi tersebut. Lalu yang kelima ada track the defects to closure. Nah, kita memastikan bahwa defectnya atau sebab itu tercatat atau memiliki record sendiri seperti itu. Record dalam artian catatan, supaya kita nanti bisa melakukan pengembangan ataupun evaluasi terhadap fase pengujian ini. Nah, ini pengujian yang berulang ya gitu, sebagai penutupan dilakukan oleh penguji, di mana pengujian pembuatan perangkat lunak dilakukan berdasarkan pengujian dan kasus uji yang disiapkan. Prosesnya terdiri dari eksekusi test script, execution, ini sama kayak yang tadi ya, nanti akan saya ralat ya. Nah, yang pertama ada deliverable of test cycle closure, yaitu ada test closure-nya apa? Yaitu penutupan ya. Closure ini bisa diartikan sebagai penutupan. Terus ada test metric juga. Kemudian di sini untuk activity-nya kita mengevaluasi ya semua kriteria berdasarkan waktu. Di sini ada biaya, perangkat lunak, objektivitas kita, kemudian dari segi kualitas. Kemudian dari sini ada pengujian dari persiapan, yang mana kita menentukan parameternya apa aja, dokumen yang harus kita penuhi selama melakukan project. Kemudian ada prepare test closure report atau laporan ya, laporan persiapan sebelum dilakukannya pengujian. Kemudian di sini ada kualitatif dan kuantitatif ya, laporan secara kualitatif maupun kuantitatif tentang kualitas dari produk kita ke customer. Kemudian yang keenam ada pengujian analisis hasil ya atau analisis kita ketika kita melihat adanya efek samping ataupun adanya ancaman ya, misalnya ada yang tidak sesuai, ada severity gitu. Ada nggak yang kita lihat gitu efek dari pengujian atau efek dari software ini yang membahayakan seperti itu. Misalnya, oh ternyata software ataupun database yang kita gunakan itu masih ada kelemahan sehingga beresiko atau berpotensi data user bisa bocor seperti itu.